Halo Sobat Spoiler di seluruh alam semesta, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film action sci-fi yang sangat seru sekaligus menegangkan. Karena di film ini memperlihatkan bagaimana sebuah latihan militer yang seharusnya hanya menjadi ujian terakhir para calon pasukan elit justru berubah menjadi sebuah pertempuran nyata yang mempertaruhkan nyawa. Awalnya, para tentara ini hanya ditugaskan menjalankan misi latihan biasa. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu mereka. Sebuah mesin perang misterius tiba-tiba muncul dan memburu mereka satu persatu. Yang lebih mengerikan lagi, mesin tersebut ternyata bukan berasal dari bumi. Jadi siapkan camilan kalian, singkirkan dulu beban pikiran, cari posisi ternyaman, dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di Afghanistan saat sebuah konvoi pasukan Angkatan Darat Amerika sedang melakukan patroli di daerah konflik. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kendaraan militer dari tim lain yang mogok di tengah jalan karena kerusakan mesin. Seorang teknisi bernama Alan datang untuk membantu memperbaiki kendaraan tersebut. Ketika ia memanggil pemimpin regu tersebut, ternyata yang datang adalah Alec, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Wait, you know this guy? This one? No, I never met him. It's my big brother, numbnuts. Alan langsung kesal melihat kondisi kendaraan tersebut. Ia memarahi Alec karena kendaraan itu rusak akibat kurang perawatan hingga radiatornya meledak. Namun Alec hanya tersenyum santai. Ia mengaku bahwa dirinya memang tidak terlalu paham soal mesin kendaraan. Alec kemudian mengeluh karena dirinya hanya ditugaskan berpatroli menggunakan kendaraan yang sering rusak. Padahal ia sebenarnya ingin bertugas di garis depan untuk bertempur melawan musuh secara langsung. Lalu Alec memberitahu bahwa sebentar lagi akan dibuka seleksi pasukan Ranger, yaitu pasukan elit yang sering diterjunkan dalam misi paling berbahaya. Ia mengajak Alan untuk ikut mendaftar bersama. Namun Alan menolak. Ia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mengikuti seleksi yang sangat berat tersebut. Selain itu, proses seleksi Ranger memang terkenal sangat berat. Banyak tentara muda yang bahkan tidak mampu menyelesaikannya. Namun Alec tidak menyerah. Ia mengingatkan Alan tentang janji lama mereka berdua. Dulu mereka pernah berjanji untuk selalu berjuang bersama dan tidak pernah menyerah. Bahkan mereka membuat tato di tangan sebagai simbol janji tersebut. Mendengar hal itu, Alan akhirnya luluh. Ia pun setuju untuk ikut mendaftar seleksi Ranger bersama adiknya. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi kacau. Pasukan musuh menyerang mereka secara mendadak. Serangan itu membuat hampir seluruh pasukan mereka tewas. Alan berhasil selamat, tapi lututnya terluka akibat serpihan ledakan. Sementara itu, Alec terluka sangat parah dan hampir tidak bisa bergerak. Dengan sisa tenaga yang ada, Alan menggendong adiknya berjalan puluhan kilometer menuju markas militer untuk meminta pertolongan. 2 tahun kemudian, Alan akhirnya pulih dari luka-lukanya. Ia kemudian datang ke Colorado untuk mengikuti seleksi pasukan Ranger yang dulu sempat mereka bicarakan. Sesampainya di lokasi pelatihan, para peserta diminta menyerahkan semua barang pribadi mereka. Mulai saat itu, mereka tidak lagi dipanggil menggunakan nama, melainkan nomor identitas yang telah diberikan. Dan Alan mendapat nomor 81. Seleksi Ranger berlangsung selama 8 minggu yang sangat berat. Para peserta harus menjalani berbagai latihan ekstrim yang menguji kekuatan fisik, mental, dan ketahanan mereka. Di minggu pertama saja sudah banyak peserta yang gagal dan langsung dipulangkan. Namun Alan justru tampil sangat menonjol. Ia selalu berada di barisan terdepan dalam latihan apapun. Peserta lain mulai penasaran dengan dirinya. Mereka kemudian mengetahui bahwa Alan adalah seorang veteran perang yang pernah memimpin sebuah unit militer di Afghanistan. Ia juga menerima penghargaan militer karena berhasil membawa adiknya yang terluka sejauh 16 km menuju markas militer.
Namun, di balik semua itu, Alan sebenarnya masih menyimpan trauma yang sangat dalam. Setiap malam, ia sering terbangun karena mimpi buruk tentang kejadian di Afghanistan. Ia merasa gagal karena tidak mampu menyelamatkan adiknya tepat waktu. Suatu siang, ketika para peserta sedang makan dan beristirahat, sebuah televisi menyiarkan berita terbaru. Para ilmuwan dari NASA baru saja mendeteksi sebuah asteroid berukuran besar sedang melintas dan sangat dekat dengan bumi. Awalnya, asteroid itu diperkirakan hanya akan melintas saja, namun tiba-tiba asteroid tersebut pecah menjadi beberapa bagian saat mendekati bumi. Para ilmuwan pun kebingungan karena fenomena seperti ini sangat jarang terjadi. Sebagian peserta hanya menonton sekilas lalu kembali makan seperti biasa. Mereka menganggap itu hanyalah fenomena luar angkasa biasa. Kembali ke Alan, semakin hari ia semakin sering menyendiri dan jarang berinteraksi. Hal ini menarik perhatian para instruktur. Melihat kondisi mental Alan yang tidak stabil, para instruktur akhirnya memanggilnya. Mereka mengakui bahwa kemampuan fisik Alan sangat luar biasa, namun mereka khawatir dengan kondisi mentalnya. Mereka menyarankan agar Alan mengundurkan diri demi kesehatannya, namun Alan menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ingin ia lakukan sekarang adalah menyelesaikan seleksi ini. Akhirnya, para instruktur pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan Alan melanjutkan seleksi ini sampai selesai. Pada tahap akhir pelatihan, hanya tersisa beberapa orang dan mereka diberikan simulasi misi militer. Dan Alan ditunjuk sebagai ketua tim. Dalam misi simulasi tersebut diceritakan bahwa sebuah pesawat rahasia ditembak jatuh di wilayah musuh. Tugas mereka adalah menemukan lokasi pesawat, menghancurkannya, dan menyelamatkan pilot yang ditahan di desa terdekat. Tim Alan kemudian diterbangkan menuju sebuah pegunungan. Setelah mendarat, mereka mulai bergerak menuju target. Ghost 2 to TOC Command. 57, where we at? Namun, pada malam hari saat mereka beristirahat, terjadi sesuatu yang aneh. Sebuah benda misterius melintas dengan sangat cepat. Mereka mengira itu bagian dari latihan, namun mereka salah besar. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah pesawat yang tampaknya adalah target misi. Namun, lokasinya meleset dari koordinat yang seharusnya. Mereka mencoba menghubungi pusat komando, tapi tidak ada jawaban. Beberapa anggota tim langsung memasang bahan peledak. Sementara itu, Alan melihat cahaya aneh dari dalam hutan. Saat ia mendekat, ia terkejut karena menemukan pesawat yang sebenarnya menjadi target misi. Alan segera bergegas kembali untuk memperingatkan timnya, namun semuanya sudah terlambat. Pesawat yang mereka hancurkan tiba-tiba berubah menjadi robot tempur raksasa. Robot tersebut langsung menyerang tanpa ampun. Para peserta panik karena mereka hanya membawa senjata kosong untuk latihan. Robot itu terus mengejar mereka melalui hutan, sungai, dan jurang. Satu persatu anggota tim pun mulai gugur. Situasi semakin kacau. Alan dan timnya terjebak di dasar jurang setelah ledakan granat dari robot yang menghantam posisi mereka. Di tengah kepanikan itu, Alan melihat nomor 7 tergeletak di dekat tebing dengan kondisi kaki yang patah. Di saat yang sama, mereka menyadari bahwa satu-satunya alat komunikasi yang telah mereka miliki berada di atas jurang dan dibawa oleh salah satu anggota. Tanpa banyak pikir, Alan memutuskan untuk kembali naik sendirian. Setelah berhasil sampai di atas, Alan langsung mencari keberadaan anggota yang membawa radio. Namun apa yang dia temukan justru membuatnya terdiam sejenak. Anggota tersebut sudah tergeletak tak bernyawa. Radio yang dibawanya pun tidak bisa digunakan lagi. Alan segera turun kembali ke bawah dengan wajah yang tegang. Ia memberitahu bahwa alat komunikasi sudah hancur dan tidak ada bantuan yang akan datang. Singkat cerita, mereka yang selamat mencoba menuju desa terdekat. Namun saat menyeberangi sungai, robot itu kembali muncul dan menyerang mereka.
Easy, brother. You got this, 15. What? He's stuck! Get him up! I got him! Pull him up! Come on! Mereka pun jatuh dan hanyut terbawa arus hingga ke air terjun. Untungnya mereka masih selamat dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sudah sampai di desa, tempat itu sudah hancur lebur dan semua penduduk serta anggota militer di sana sudah dibantai habis oleh robot tersebut. Pantas saja saat mereka mencoba menghubungi pusat komando tidak ada jawaban. Dari situ mereka mulai menyadari bahwa robot itu kemungkinan bukan buatan manusia. Apalagi sebelumnya ada berita tentang asteroid misterius yang sedang mendekati bumi. Mereka pun menemukan sebuah kendaraan lapis baja untuk kabur. Namun saat nomor 15 mencoba untuk mengambil amunisi, robot tersebut sudah datang duluan. Nomor 15 pun menjadi korban. Untungnya amunisi tersebut berhasil dilemparkan ke dalam kendaraan sebelum nomor 15 tewas. Kejar-kejaran yang menegangkan dan penuh adrenalin pun terjadi. Hingga akhirnya kendaraan tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. Untungnya dalam kejadian tersebut Alan dan salah satu anggota nomor 7 selamat. Saat Alan mulai putus asa, ia akhirnya menemukan kelemahan robot tersebut. Robot itu memiliki lubang ventilasi yang digunakan untuk membuang panas dari mesin yang ada di dalam tubuhnya. Wait. It's venting. What does that mean? Alan kemudian membuat rencana terakhir. Ia memancing robot tersebut menuju area pertambangan. Di sana ia memasang bahan peledak dan mengarahkan robot tersebut ke bawah konveyor yang membawa material batu agar ventilasinya tersumbat. Mesin robot itu pun mengalami panas berlebihan. Tak lama kemudian, robot tersebut hancur dan meledak berkeping-keping. Keesokan harinya, Alan membawa satu-satunya anggota tim yang masih hidup dan kembali ke markas militer. Di sana, seluruh pasukan sudah dalam keadaan siaga. Ternyata serangan robot seperti ini sudah terjadi di berbagai tempat di dunia. Militer memperingatkan bahwa ratusan bahkan ribuan robot lain sedang menuju bumi. Melihat keberanian dan kecerdikan Alan, para instruktur akhirnya memberikan rencana Ranger kepadanya. Alan pun resmi menjadi bagian dari pasukan elit yang akan bertempur di garis depan melawan ancaman global tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka pembahasan alur cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share. F-35s have your escort. Operation Global Shield is live.